Semoga nggak lagi pada ngantuk karena habis makan siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Kita hari ini akan memulai sesi pertama dari rangkaian materi design thinking. Totalnya ada 6 sesi. 6 sesi ini sebagian dibawakan oleh saya, sebagian lagi akan dibawakan oleh Pak Ades. Pak Ades juga mentor ya di sini juga. Jadi mungkin ada sebagian dari teman-teman yang saat ini sudah bertemu dengan Pak Ades. Baik, sebelumnya mungkin saya mau tanya ke teman-teman, apakah ada di antara teman-teman yang sudah pernah mengikuti pelatihan atau kuliah design thinking mungkin di kampusnya? Belum? Devi belum, yang lain? Ada yang sudah kah? Belum ya? Oke. Pernah, Ariza Tiffany. Ariza bisa nyalain mic-nya nggak? Aulia. Halo Pak, Halo Ariza. Ariza kuliahnya di mana? di Universitas Pendidikan Indonesia jurusan Bisnis Digital. Bisnis digital, oke. Itu yang di kampus mana ya? Di Kuliahnya kampus. kampus Tasikmalaya Pak. Oh, Tasikmalaya, oke. Kamu pernah ke kampusnya nggak? Pernah Pak, Oh, pernah ya. Sebelum pandemi udah pernah ya. iya. Oke, menurut Ariza apa sih design thinking? Mau share? Design thinking itu apa? Boleh, kalau menurut saya itu pola pikir, Pola pikir apa? pola pikir untuk memecahkan masalah. Hmm. Pola pikir untuk memecahkan masalah ya. Design thinking itu gimana dilakukannya? Bagaimana cara melakukan design thinking? Ada beberapa tahapnya sih Pak. Hmm. Gimana tuh? Kita berempati, terus define, terus idea, terus prototype, terus habis itu testing. Oke, ya makasih ya Ariza. Iya Pak, Jadi sama-sama. betul, design thinking itu adalah satu proses ya untuk menemukan solusi atas satu permasalahan, yaitu itu bisa diterapkan untuk itu antara lain. Tapi juga bisa di luar itu juga. Jadi karena konsep untuk mendesain itu bisa untuk segala hal ya. Jadi bisa lebih luas implementasinya. Nah, tadi sudah diterangkan ada 5 tahapan ya. Di masing-masing tahapan itu ada ininya, ada fokusnya dan ada fungsinya juga. Mungkin saya mau tanya ke Yantonius nih. Katanya secara berulang, diterapkannya secara berulang maksudnya gimana? Yantonius, boleh share? Iya, Pak. Gimana tuh maksudnya secara berulang? Jadi kan, Pak, kalau menurut saya design thinking itu bagaimana cara berpikir kita, serta sekumpulan metode-metode mungkin yang merupakan suatu proses berulang gitu, Pak, agar kita bisa memahami seperti eh, mendefinisikan masalah, asumsi, dan lain sebagainya, Pak. Berulangnya tuh terjadinya gimana? Tahu nggak, Yantonius? Masih kurang paham sih, Pak. Kurang paham ya. Tapi Yantonius tahu bahwa itu dilakukannya secara berulang gitu ya. Iya, Pak. Berarti Yantonius pernah mempelajari tapi menerapkan udah pernah belum? Mungkin pernah sih, Pak, tapi kurang gimana? Oke.
Ya, Antonius kalau lihat dari profile picture-nya kayaknya model nih. Bener nggak? Oke. Lalu juga yang udah pernah tapi udah lupa sekarang, Aulia. Nah, ini banyak tahu, banyak lupa gitu ya. Gimana Aulia? Apa yang masih diingat dari design thinking? Aulia Novarisa. Iya, saya Pak. Ada yang masih diingat nggak dari design thinking itu apa? Udah lupa Bapak, tapi pernah belajar waktu semester 2. Nggak ada yang nempel sedikit pun? Lupa Pak. Kuliahnya apa, jurusan apa Nova? Aulia. Saya jurusan bimbingan konseling Pak, cuma waktu itu pernah ikut workshop, workshopnya sama MCUT Minci University Pak. Jadi kayak pertukaran pelajar gitu waktu itu. Oke. Nah di situ belajar lintas jurusan entrepreneurship. Nah di situ belajar design thinking waktu itu Pak. Belajar apa sebelumnya? Sebelum design thinking tadi? Entrepreneurship? Mata kuliahnya entrepreneurship. Oke. Di situ ada belajar design thinking. Oke. Yang terakhir, Wina, ada yang mau disampaikan, Wina? Wina pernah mempelajari juga apa yang diingat dari design thinking? Kalau design thinking itu metode pola pikir yang berpusat pada manusia, Pak. Metode pola pikir Yang berpusat pada manusia. yang berpusat pada manusia, ya. Atau user gitu, Pak. Atau user, oke. Terus, maksudnya gimana? Berpusat pada manusia itu gimana? Jadi kan di dalam tahapan-tahapan design thinking itu ada empati, terus define. Nah, di empatinya tuh kita fokus ke usernya. Soalnya nantinya tuh di akhirnya tuh kita akan menemukan solusi-solusi untuk pengguna gitu, Pak. Oke. Ya, ini salah satu keyword yang penting dari design thinking adalah tadi, design thinking itu adalah human-centered design atau user-centered design. Jadi proses desain yang berpusat pada manusia atau pengguna. Proses desain yang menempatkan manusia atau pengguna pada pusat dari prosesnya gitu ya. Ya, makasih. Wina, kuliahnya di mana? UPI, Pak. Oh, UPI jurusan sama? Kewirausahaan. Kewirausahaan. Tadi yang sebelumnya UPI digital business ya? Iya, Pak. UPI kewirausahaan di mana kampusnya? Sama, Pak, di Tasikmalaya. Oh, Tasik juga ya. Oke. Itu kewirausahaannya luas ya, fokusnya ya. Apapun bisa gitu. Iya, Pak. Oke. Oke, makasih Wina. Jadi itu makasih teman-teman yang udah share. Jadi itu adalah beberapa informasi dasar ya mengenai design thinking. Saya coba share juga beberapa aspek yang lain. Di sini mungkin sebentar. Ya, sini saya share screen. Something really happening gitu. Apa yang penting, bro? Terus? Gua kira minta alamat lu anjing buat ngasih kue kayak apa kayak. Lagi PDKT sama siapa, bro? Minta alamat, bro. Oke, design thinking ya. Kita mikirin desain dulu, jangan mikirin alamat gebetan. Oke, design thinking. Ini sesi pertama, kita ada 6 sesi nanti totalnya. Nah, design thinking itu apa sih? Jadi di sini ada proses desain dan ada design thinking. Jadi kenapa design thinking itu dinamakan tadi user-centered design atau human-centered design? Karena zaman dulu, sebelum design thinking itu populer, proses desain itu lebih berpusat atau memusatkan effort-nya itu pada aspek produknya. Sementara kalau design thinking ini lebih ke pengalaman penggunanya, experience-nya gitu ya.
Jadi kalau zaman dulu sebelum adanya human centered design atau user centered design itu ketika kita mendesain itu kita lebih mempertimbangkan aspek produk atau teknologinya. Kalau zaman dulu mungkin relevan ya, karena dengan kemajuan teknologi pada saat itu, teknologi itu adalah sesuatu yang mahal, teknologi itu adalah sesuatu yang eksklusif. Pada akhirnya tidak semua perusahaan dan tidak semua orang punya kapabilitas untuk menciptakan produk baru atau layanan baru dengan memanfaatkan teknologi. Jadi yang penting canggih aja itu pasti produk udah akan laku gitu ya. Dengan modal canggih saja. Tapi zaman sekarang modal canggih aja nggak cukup gitu ya. Jadi kalau canggih tapi tidak tepat, maka itu produk juga tidak akan laku. Tidak tepat maksudnya gimana? Ini produk canggih tapi makainya nggak enak, makainya nggak intuitif. Orang harus belajar berulang kali dan sering salah dalam menggunakannya. Nah itu adalah tadi experience-nya nggak bagus. Jadi canggih aja nggak cukup. Tapi juga harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan calon penggunanya dia. Nah, kenapa sekarang menjadi penting? Karena zaman dulu teknologi itu adalah eksklusif, teknologi itu adalah mahal, tapi zaman sekarang teknologi itu terbuka luas gitu ya. Orang mau bikin prototipe ada 3D printer, 3D printer itu sangat murah sekarang, tersedia di banyak tempat juga, jadi bukan sesuatu yang mahal. Orang butuh develop misalkan solusi di bidang digital, zaman dulu harus setup server yang mahal, data center yang mahal, sekarang tinggal setup akun di AWS atau di Google Cloud Platform, itu sangat mudah. Gitu. Untuk bikin softwarenya pun zaman dulu butuh mainframe yang gede, sekarang di laptop juga bisa. Gitu ya. Distribusinya juga udah terbantu dengan Google Play Store, dengan Apple App Store. Gitu ya. Jadi aspek teknologi itu bukan lagi keunggulan. Atau dengan kata lain, zaman sekarang orang itu terekspos dengan banyak sekali pilihan-pilihan. Jadi kalau zaman dulu, kalau mau pakai mobil, ya pilihannya hanya itu saja, tapi sekarang mau pakai mobil atau mau pakai handphone, pilihannya banyak banget. Sehingga pada akhirnya, dan mereka semua sama-sama canggih, jadi pada akhirnya kecanggihan itu nggak cukup untuk memenangkan persaingan. Gitu. Jadi pada akhirnya dia sangat penting juga aspek penggunanya. Makanya kemudian ada pendekatan baru. Kalau sebelumnya desain itu adalah fokusnya pada produknya, pada benda akhir jadinya gitu ya, di mana yang dominan adalah engineering dan arts, tapi kemudian ada satu elemen yang menjadi penting sekarang, yaitu adalah elemen human-nya nih. Jadi makanya dia memasukkan elemen human ini menjadi center dalam proses desain. Proses desain itu apa sebetulnya? Desain sendiri itu apa? Desain sendiri itu adalah ada hubungannya dengan kreativitas ya, seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Desain adalah sebuah proses yang men-challenge orang untuk berpikir outside of the box gitu ya, untuk mencapai kreativitas ataupun untuk mencari inovasi yang solusi yang inovatif. Jadi desain selain dipakai untuk mengembangkan solusi yang inovatif, desain juga kepake di proses kreatif. Gitu ya. Jadi proses kreatif itu juga di dalamnya ada desain, tapi juga desain juga digunakan untuk mencari solusi. Jadi desain itu tidak hanya terkait dengan solusi yang inovatif, tapi juga kita bicara kreativitas di situ. Nah, design thinking sendiri adalah proses yang learning by doing. Jadi tadi ada keywords tadi ya dari salah satu teman kalian, lupa tadi namanya. Dia bilang prosesnya berulang gitu ya. Nah, berulang ini maksudnya gimana? Berulang itu maksudnya dengan kita menerapkan sesuatu, dari situ kita akan mendapatkan pembelajaran. Dan dari hasil pembelajaran tersebut berikutnya kita coba terapkan lagi. Jadi terjadi proses yang iteratif. Kita mencoba untuk mendapatkan insight tertentu dan sebelumnya kita harus melakukan hal tertentu terlebih dahulu. Nah, ini tadi yang saya sudah jelaskan di sini, dia memindahkan fokusnya awalnya dari business centric engineering solution, atau dia proses desainnya lebih mengutamakan aspek engineering yang sudah dengan pertimbangan matang bisnisnya. Nah, sekarang dengan terlebih dahulu sekarang berpindah ke fokus kepada manusianya dulu gitu ya.
Kenapa? Karena pada akhirnya yang menggunakan solusi tersebut adalah si manusianya. Terlepas dari apakah dia secara engineering dapat tercapai atau tidak, secara engineering dia canggih atau tidak, secara bisnis dia dapat memenuhi kebutuhan bisnis atau mencapai tujuan bisnis atau tidak, tapi pada akhirnya manusialah yang akan menggunakan itu. Jadi dengan kata lain, mustahil satu inovasi, satu hasil desain itu akan memenuhi aspek bisnis kalau aspek manusianya tidak terpenuhi. Walaupun misalkan ukuran pasarnya sangat besar, tapi kalau solusi tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan dan diinginkan oleh pasar, ya pada akhirnya ukuran pasar yang besar, potensi pasar yang besar itu menjadi sia-sia gitu ya, karena tidak dapat dimanfaatkan. Itu adalah kurang lebih design thinking. Jadi design thinking ini kalau kita lihat dari prosesnya itu melibatkan otak kiri dan otak kanan pada saat yang bersamaan. Karena di satu sisi kita harus menjadi kreatif, harus berpikiran out of the box, tapi juga di sisi yang lain kita juga banyak sekali melakukan proses-proses seperti analisis, sintesis, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi membutuhkan kedua aspek tersebut. Nah, jadi makanya kalau di sini kata Tim Brown itu adalah salah satu tokoh yang memperkenalkan design thinking sejak awal dan mempopulerkan design thinking. Dia bilang bahwa design thinking itu adalah kemampuan untuk melakukan integrative thinking. Jadi kita melakukan proses thinking yang antara kreatif dengan juga kreatif dan juga analytical itu pada saat yang bersamaan. Bahkan juga pada satu waktu nanti kita lihat bahwa perlu juga ada proses sintesanya juga gitu ya. Nah, ini juga tadi yang sudah di-mention oleh teman kalian, design thinking adalah human-centered approach kepada inovasi yang mengintegrasikan kebutuhan manusia, kemungkinan teknologi, dan juga kebutuhan bisnisnya. Gitu ya. Nah, walaupun ini ada kata-kata bisnis, tapi design thinking itu tidak harus di bisnis. Gitu. Misalkan kalau kita terapkan design thinking itu adalah di proses perbaikan layanan publik, misalkan kayak gitu. Apa yang dimaksud dengan requirements of business sukses di pelayanan publik? Contohnya adalah misalkan kesejahteraan masyarakat atau transparansi di layanan publik atau akuntabilitas. Gitu. Nah, itu adalah definisinya bisnis sukses, requirement dari bisnis kalau kita bicara layanan publik atau pemerintah gitu ya. Jadi tidak harus bisnis ini as a business profitable atau for profit business gitu ya, tapi juga bisa untuk proses atau organisasi yang di luar bisnis yang for profit, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita bicara inovasi di bidang pendidikan, requirement for business success-nya apa sih misalkan? Yaitu adalah misalkan jumlah siswa yang ya kalau pendidikan dalam tanda kutip tradisional mungkin jumlah siswa yang lulus misalkan kayak gitu, atau misalkan jumlah siswa yang dapat terfasilitasi minat dan bakatnya misalkan kayak gitu kalau kita bicara lebih ke paradigma yang modern gitu ya. Jadi itu adalah requirement for business, sudah masuk di situ walaupun itu bukan bisnis tapi di bidang edukasi. Possibilities of technology juga kita bicara bukan serta-merta hanya teknologi saja gitu ya, walaupun memang design thinking itu banyak digunakan untuk proses inovasi yang memanfaatkan teknologi. Contohnya apa? Contohnya kalau kita balik lagi ke bidang layanan publik atau bidang pemerintahan gitu ya. Kita bicara possibilities of technology itu atau dengan lebih general possibilities itu adalah maksudnya apakah itu secara aturan birokrasi dimungkinkan gitu ya. Jadi bisa saja misalkan kita melihat, oh ini layanan publiknya belum beres nih, kita pengen berinovasi, kita keluar dengan ide out of the box. Tapi kemudian ketika kita paparkan kepada pimpinan atau stakeholder misalkan, kemudian mereka bilang, ini bisa sih, tapi kalau ini saya terapkan, saya bisa masuk penjara gitu. Kenapa? Karena itu tidak possible secara secara proses prosedur pemerintahan. Jadi possibilities of technology ini juga kalau kita lihat dari scope yang lebih luas, possibilities itu artinya adalah kemungkinan dia untuk dapat diterapkan, dapat dari aspek teknologi maupun dari aspek yang lainnya. Dan kalau kita lihat the needs of people, tentunya ini sudah jelas, dimanapun pasti ada orang yang pada akhirnya akan menggunakan
solusi yang inovatif tersebut gitu ya. Kalau di pemerintahan ya kita bicara masyarakatnya, kita bicara ASN-nya segala macam gitu ya. Atau kita bicara juga partner yang melayani masyarakat. Misalkan kalau dalam bidang hukum itu ada notaris gitu ya, yang menjadi jembatan dalam tanda kutip antara pemerintah dengan masyarakat gitu ya, kurang lebih begitu. Nah, jadi design thinking itu adalah juga suatu proses yang memaksa si desainer untuk memikirkan lingkup yang lebih lengkap gitu ya. Jadi aspek-aspek yang lebih holistik. Nah, jadi itu adalah ketiga aspek ini. Pertama, jadi bahwa sebuah hasil desain atau inovasi itu harus dari satu aspek dia desirable dari aspek human-nya. Di sini kita bicara manusia atau penggunanya. Tapi juga di saat yang sama dia harus visible, mungkin untuk diterapkan, baik secara tadi teknologi maupun peraturan perundangan dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, ini adalah viable. Viable itu dalam arti dia memungkinkan penerapannya dapat mencapai tujuan bisnis tertentu. Gitu. Di mana tujuan bisnis tersebut juga kalau kita lihat tadi bukan hanya bicara soal uang, profit segala macam, tapi juga beberapa luaran atau capaian, output atau outcome yang sesuai dengan konteks penerapan dari proses desain tersebut. Nah, jadi kurang lebih itu adalah design thinking. Kita lihat lagi, nah ini juga tadi ya, kita lihat dari perspektif yang lain, ada tadi viability, desirability, dan visibility. Itu kalau dari konteks yang lain, dari terminologi yang lain adalah business experience dan teknologi, kurang lebih sama. Ini hanya dari sumber yang lain saja, dia pakai istilah yang sedikit berbeda. Nah, nanti kita akan coba, jadi sesi pemaparannya kita coba ringkas, nanti teman-teman akan coba menerapkan bagaimana proses design thinking ini sebetulnya dapat diterapkan gitu ya. Jadi design thinking ini secara konsep tidak sulit, tapi memang nanti kualitas dari implementasinya itu tergantung dari expertise kita pada akhirnya. Jadi semakin kita menerapkan ini dengan baik, kita tahu nanti best practice-nya atau prinsip-prinsip atau do's and don'ts-nya yang memang akan membuat proses ini dapat diterapkan lebih baik gitu ya. Tapi secara prinsip ini sangat logical, sangat make sense, sangat intuitif. Jadi teman-teman melihat sebentar pun udah langsung dapat memahaminya gitu. Nah, ini adalah tadi 5 tahapan dalam design thinking yang tadi sudah disampaikan oleh rekan kalian juga. Jadi kalau kita lihat, kalau kita bayangkan proses desain itu apa, biasanya yang ada di benak kita adalah di sini nih, ideate dan mungkin prototype ya. Ideate ini kita dengan kata lain kita berusaha untuk memunculkan ide-ide yang sesuai gitu ya. Jadi kita mendesain ya kita memunculkan ide gitu ya. Kemudian yang namanya desain maka ide tersebut kemudian entah itu digambarkan atau dibuat gitu ya, diciptakan. Nah, itulah di tahapan ini, prototype itu. Nah, menciptakannya memang kalau memang idenya tidak terlalu sulit maka biasanya langsung menjadi produk jadinya, tapi kalau yang diciptakan itu cenderung membutuhkan waktu dan juga sumber daya yang besar, maka biasanya kita mulai dengan prototype. Jadi ketika kita memikirkan desain, biasanya yang kita pikirkan yang ada di benak kita adalah ini. Kita punya ide, kita membangkitkan sebanyak mungkin ide, lalu kemudian ide tersebut kita tuangkan, entah dalam bentuk hasil akhirnya maupun atau dalam bentuk rancangannya gitu ya, dalam bentuk gambar coret-coret di kertas atau segala macam. Tapi kalau kita lihat ternyata design thinking mempromot bahwa proses desain itu dimulai dari ada 2 tahapan sebelumnya gitu ya. Jadi tidak langsung ke ideate ini. Kenapa sih gitu ya? Logikanya seperti ini. Untuk kita dapat merancang sesuatu yang benar, kita harus tahu dulu apa yang kita rancang. Makanya di sini ada proses define. Jadi kalau kita tidak menetapkan dulu konteksnya, konteks permasalahannya, atau mungkin bahasa lebih umumnya adalah design challenge-nya gitu ya. Tantangannya itu apa? Apa sih tantangan yang sedang kita coba carikan solusinya dengan desain ini? Maka kita proses desainnya pasti nanti akan ngalor ngidul gitu ya. Akan nggak ke arah, akan tidak terarah.
Dan ketika tidak terarah, nanti apa yang terjadi adalah kita pasti akan sulit untuk memastikan bahwa hasil desain kita itu memenuhi output yang diharapkan atau business viability-nya ini. Atau kalau kita lihat ke sini, kalau kita nggak jelas mau ngedesain apa, tapi kita hanya sekedar langsung ngedesain, kita nggak sulit nanti untuk memenuhi aspek requirement for business success-nya ini, gitu ya. Jadi oleh karena itu, di design thinking itu kemudian sebelum kita mendesain, kita harus tetapkan dulu dengan pasti, harus nggak boleh ambigu, harus cukup clear, kita tuh mau mendesain apa. Nah, itu adalah di define ini. Dan karena design thinking itu adalah proses desain yang menempatkan manusia atau pengguna sebagai sentralnya, maka proses define ini baru dapat dilakukan dengan benar ketika kita sudah memahami dengan baik pengguna kita, atau ya pengguna kita, siapa yang akan pada akhirnya menggunakan atau terlibat dalam implementasi dari hasilnya proses desain ini, gitu ya. Oleh karena itu pada akhirnya design thinking mempromosikan bahwa proses desain itu harusnya dimulai dari empati dulu, emphasize dulu. Di sini kita harus betul-betul mengetahui apa yang ada di benak pikiran calon pengguna kita, apa yang ada di perasaannya calon pengguna kita. Semakin kita kenal dengan baik calon penggunanya atau orang yang akan menerapkan atau menggunakan hasil inovasi ini, hasil dari desain ini, maka semakin baik juga nanti kita dapat memunculkan ide yang tepat, gitu ya, untuk mereka. Nah, itu adalah emphasize. Jadi seringkali desainer itu berasal dari latar belakang yang berbeda dengan calon usernya. Misalkan saya kuliah di teknologi pertanian, misalkan. Saya ingin merancang alat kerja untuk membantu petani. Padahal saya bukan berasal dari keluarga petani, saya nggak pernah bertani segala macam, gitu ya. Nah, jadi kalau modal pendidikan saja, modal pengetahuan saja, bisa jadi tanpa emphasize, bisa jadi pada akhirnya saya hanya merancang solusi dari aspek ini saja, visibility saja, bahwa secara teknologi itu dapat dikembangkan, dan secara teknologi itu baik, secara teknologi itu canggih, secara teknologi itu efisien, misalkan kayak gitu. Tapi tanpa saya mempertimbangkan, petani itu kalau nyangkul biasanya gimana sih? Ketika nyangkul itu apa yang membuat dia menderita, apa yang membuat dia senang, segala macam, apa yang bisa membantu dia, itu saya nggak tahu di sini ya. Nah, jadi kurang lebih itu. Jadi karena mayoritas dari desainer itu memiliki latar belakang yang berbeda dengan orang yang akan dia desainkan, maka emphasize ini sangat penting. Kalaupun kita punya latar belakang yang sama, bisa jadi pandangan kita itu tidak mewakili mayoritas dari mereka. Jadi ini juga menjadi sangat penting untuk kita lakukan terlebih dahulu. Dari emphasize ini berikutnya kita dapat memutuskan, oh ternyata si petani ini dia punya masalah ABCDEFG, dia juga punya keinginan ABCDEFG, dia juga punya tujuan goals-nya pengen apa segala macam. Nah, di saat itulah kita harus merumuskan mana permasalahan yang akan kita coba carikan solusinya. Mana permasalahan yang akan kita coba rancangkan solusinya. Kita di sini memutuskan, membuat definition-nya, gitu ya. Nah, di sini ada keterangannya nih, kalau kita bisa framing the right problems, itu adalah satu-satunya cara untuk kita create the right solutions, gitu ya. Jadi keywords-nya kalau di desain itu bukan masalah canggih, bukan good atau best, tapi adalah right, gitu ya, tepat, gitu ya. Jadi percuma lebih canggih segala macam, tapi kalau tidak tepat itu bukan sesuatu yang ingin dicapai dari proses desain. Kurang lebih seperti itu. Nah, lalu kemudian setelah kita desain, berikutnya kita masuk ke tahap ideate, dan disinilah proses kreatifnya betul-betul terjadi. Kalau di sini nanti ada proses analisis dan sintesis, di sini proses kreatifnya sangat muncul, kita memunculkan banyak sekali ide, bagaimana untuk menjawab problems ini, gitu ya. Bagaimana untuk menjawab design challenge ini. Di sini kita munculkan sebanyak mungkin ide, dan pada akhirnya ide tersebut kita pilih mana yang terbaik, dan kemudian kita coba buat itu lebih clear dengan cara membuat prototype. Jadi salah satu dogmanya di design thinking adalah berpikir dengan menciptakan. Jadi
proses pemikiran kita akan lebih terbantu kalau kita pada saat berpikir pun kita sambil menciptakan sesuatu. Jadi pada saat kita ideate mungkin solusinya belum terlalu jelas, tapi pada saat kita melakukan prototype, nah di situ bagian-bagian yang lebih detailnya itu semakin lebih kelihatan gitu ya. Dan pada akhirnya nggak hanya berhenti di sini, nggak hanya berhenti kemudian setelah dipilih ide terbaik kemudian diciptakan, nggak hanya berhenti di situ, tapi kita harus ngetes kepada pengguna. Kenapa kita perlu ngetes? Karena bisa jadi emphasize kita tuh salah. Proses kita memahami pelanggan itu kita salah nangkep. Dia yang kita tangkap adalah dari ucapannya dia seperti itu, padahal maksudnya bukan seperti itu. Misalkan dengan bahasa tidak lugas, karena dia menggunakan bahasa tidak lugas sehingga pada akhirnya kita salah tangkap. Atau mungkin karena kita tidak terlalu mampu dalam menangkap gesture atau bahasa-bahasa lain yang nonverbal. Jadi kita kemudian salah nangkap segala macam. Atau kita salah menyimpulkan juga sangat mungkin terjadi. Sehingga pada akhirnya hasil rancangan kita itu sebelum diimplementasikan, kita tes dulu. Udah benar atau belum. Kita tes lagi kepada orang yang sama, gitu ya, kepada calon penggunanya. Dan kalau ternyata hasil tesnya ini tidak baik, maka kita harus kembali lagi, entah ke tahap ideate atau ke prototype, atau bahkan kita masuk ke tahap, balik lagi ke tahap define atau emphasize, gitu ya. Tergantung insight yang didapatkan dari hasil testing itu. Nah, itu tadi kenapa ada salah satu dari rekan kalian yang menyebutkan bahwa proses yang berulang. Nah, berulangnya itu di situ kurang lebih. Jadi berulang lagi, kurang lebih segitu. Baik, sampai di sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan, teman-teman. Nanti kita akan coba dalam subkelompok ya, nanti teman-teman bisa mencoba prosesnya secara singkat dulu. Nanti yang proses yang lebih serius nanti kita akan bisa terapkan di sesi-sesi berikutnya. Tapi di sesi ini minimal teman-teman bisa mencoba dulu secara lebih singkat. Ada yang bertanyakan? Silakan. Belum ada ya. Kalau belum ada saya lanjutkan. Oke. Nah, kurang lebih itu prosesnya design thinking. Sebentar. Ada juga penulis atau organisasi yang menerapkan proses design thinking yang dengan terminologi yang berbeda-beda. Tapi tentunya teman-teman harusnya tidak perlu dibingungkan dengan perbedaan-perbedaan istilah tersebut ya. Misalkan di sini. Misalkan di sini ini kalau nggak salah dari PricewaterhouseCoopers ya di Norwegia. Dia di sini sama define, ideate, prototype, test, tapi di tahap pertama dia discover. Jadi discover ini mirip sama emphasize tadi gitu. Jadi kalau emphasize itu orientasinya lebih ke outputnya, discover ini lebih ke prosesnya gitu. Jadi dengan melakukan proses discovery kita ujung-ujungnya akan mendapatkan empati gitu ya. Tapi emphasize sendiri adalah juga sebuah proses atau kata kerja. Jadi kurang lebih sama. Tapi ya tadi perbedaannya hanya kalau di sini dia lebih ke orientasinya lebih ke proses. Kalau di sana orientasinya lebih ke hasilnya, yaitu adalah kita menetapkan kita bisa mencapai tingkat empati yang baik dari calon pengguna kita. Nah, di sini juga dia mention ada beberapa hal yang sangat penting dalam penerapan design thinking. Yang pertama adalah dia bicara soal diversitas dalam timnya. Jadi kalau kita melakukan proses design thinking dan semuanya itu dilakukan oleh engineer, maka kita cenderung punya satu perspektif yang tidak terlalu beragam gitu ya. Tapi kalau kita dilakukan secara bersama-sama, ada engineer-nya, ada orang desainnya, ada orang bisnisnya. Nah, di situ kita akan lebih punya sudut pandang yang lebih luas. Lalu kemudian jangan judgement, jadi tunda dulu judgement-nya. Jadi
Jangan pernah menganggap, oh itu idenya nggak bagus, segala macam. Tunda dulu saja, gitu ya. Baru kemudian nanti pada saat yang tepat, saat yang semestinya, baru kemudian dianalisis ide-ide mana yang relevan. Mendengarkan dan melihat yang dilakukan orang lain juga. Terus juga di sini harus mengambil resiko. Jadi kadang-kadang kalau kita mencoba untuk memikirkan ide-ide yang relatif aman, bisa jadi kita akan keluar dari proses ini dengan output yang tidak terlalu baik secara output dari sisi bisnis yang diharapkan tadi. Maka kemudian kita harus berani mengambil pendekatan-pendekatan yang cukup berbeda. Tapi dengan pendekatan yang lebih baru dan lebih nyeleneh itu pasti resikonya juga sangat tinggi gitu ya. Jadi kalau kita bicara pada saat testing, ketika kita datang dengan solusi yang betul-betul baru atau nyeleneh, bisa jadi kemungkinan hasil testingnya ini untuk gagal itu lebih tinggi dibandingkan dengan ide-ide yang memang sudah tidak terlalu baru atau gagasannya tidak terlalu tidak terlalu berbeda dengan yang sudah banyak diterapkan saat ini. Focus on people. Jadi fokus on people ini ya tadi karena memang konsepnya human centered design, jadi kita fokus pada manusianya. Curious maksudnya kita sebisa mungkin tidak terlalu mengandalkan atau tidak terlalu menganggap penting asumsi kita. Jadi kadang-kadang kita sudah punya asumsi segala macam, misalkan karena tadi saya kuliah di teknologi pertanian misalkan, maka saya sudah punya banyak asumsi mengenai bagaimana petaninya itu seharusnya bekerja segala macam. Nah, di sini kita harus tidak terlalu mengandalkan pemahaman yang kita sudah punya sebelumnya, tapi kita lebih curious dan kemudian mencari faktanya keluar. Dan pada saat yang sama kita juga harus open-minded karena bisa jadi tadi pada saat kita discover, pada saat kita emphasize, kita menemukan sesuatu yang di luar perkiraan kita sebelumnya. Atau bahkan bisa jadi di awal, biasanya pada saat mendesain itu kita sudah punya kandidat gitu ya, bayangan, oh ini solusinya bakal kayak gini, ide akhirnya bakal kayak gini. Tapi bisa jadi pada saat kita discover atau pada saat kita tes, ternyata hasilnya di luar ekspektasi kita. Nah, disitulah diperlukan adanya open-minded. Jadi, selain tadi kualitas dari proses ini, selain dipengaruhi oleh jam terbang tadi, seberapa sering atau seberapa, pasti proses yang pertama pasti hasilnya nggak bagus, itu sangat lazim gitu ya. Juga selain dipengaruhi oleh jam terbang tadi, juga dipengaruhi oleh mentalitas kita gitu ya. Jadi kalau mentalitas kita tidak cocok untuk melakukan proses desain atau proses inovasi ini, maka pada akhirnya kita akan cenderung balik lagi kepada proses desain yang lama gitu ya, yang lebih mengutamakan aspek teknologi maupun aspek bisnisnya tadi. Tapi kita tidak melihat aspek manusianya. Karena kalau kita bicara bisnis atau teknologi itu biasanya kita bicara sesuatu yang lebih pasti, tapi kalau kita bicara manusia, misalkan kita mau bisnis restoran di Bandung sama di Semarang, itu saja pasti sudah berbeda gitu ya. Padahal kalau dilihat ya bedanya apa sih, orangnya sama-sama juga, tapi pasti ada perbedaan. Nah, jadi di situ dibutuhkan mentalitas yang sesuai juga. Nah, ini tadi sudah saya mention, jadi pada saat proses design thinking ini teman-teman akan dihadapkan pada satu keperluan atau satu kebutuhan untuk melakukan proses-proses pemikiran yang dua hal yang berbeda ini gitu ya. Jadi di satu saat teman-teman harus melakukan proses analisis, di saat yang lain teman-teman harus melakukan proses sintesis. Analisis maksudnya adalah kita membreakdown sesuatu yang besar ini menjadi sesuatu yang kecil agar kita dapat memahami sesuatu yang besar ini dari karakter dari sesuatu yang lebih kecil ini gitu, kurang lebih seperti itu. Sementara sintesis itu kebalikannya, kita punya beberapa misalkan insight gitu ya, insight yang terpisah-pisah, lalu kemudian kita berusaha untuk merangkumnya dari insight-insight tersebut, kesimpulannya apa gitu ya. Jadi kita berusaha untuk memahami ini dari elemen-elemen yang sebetulnya adalah berinteraksi dalam membangun ini, kurang lebih seperti itu. Jadi di tahapan tertentu nanti teman-teman harus melakukan proses analisis, di tahapan yang lainnya teman-teman harus melakukan proses sintesis, kurang lebih seperti itu. Dan pada saat yang sama,
proses sintesis itu biasanya pada saat yang sama nanti teman-teman lakukan proses pemikiran yang sifatnya divergen. Dan pada saat yang lain teman-teman harus melakukan proses berpikir yang sifatnya konvergen. Jadi divergen itu melebar, awalnya dari satu ide, kemudian melebar menjadi banyak ide, sementara konvergen ini adalah kebalikannya. Dari banyak informasi, banyak data, banyak knowledge, banyak insight, kemudian coba untuk dirumuskan kira-kira hasil akhirnya seperti apa. Atau itu semua mewakili apa. Jadi dari starting point menjadi lebih banyak, lalu kemudian pada saat konvergen, dari banyak menjadi satu hasil akhir, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kalau di design thinking pada akhirnya yang dilakukan adalah proses yang sifatnya double diamond seperti ini. Jadi, nah ini tadi yang saya mention bahwa ada orang-orang berbeda yang dia mengklasifikasikan proses di design thinking dengan istilah yang berbeda gitu ya. Jadi kalau tadi kan ada emphasize, define, ideate, prototype dan test. Di konsep yang lain ini dia ada 4 tahapan nih. Discover ya tadi sama, emphasize, lalu kemudian define masih sama, lalu kemudian ideate itu adalah develop, lalu kemudian deliver itu adalah dia prototype-nya dalam hal ini, lalu kemudian di sini yang tergambarkan secara eksplisit atau implisit adalah tergambarkan secara implisit adalah di aspek testingnya. Jadi di sini tuh ada testing, lalu testingnya itu bisa memungkinkan dia untuk tadi berulang lagi, balik lagi di awal. Jadi kalau hasil testingnya baik, maka dia bisa jadi tidak perlu iterasi lagi, gitu ya. Karena misalkan sudah tidak ada lagi aspek hasil desainnya yang perlu diperbaiki. Tapi kalau masih ada ketidaksesuaian, masih ada improvement yang harus dilakukan, maka dia harus balik lagi. Baliknya kemana tergantung dari insight yang didapat di sini. Bisa jadi dia menyimpulkan bahwa, oh selama ini kalau gitu pemahaman kita terhadap user salah, berarti dia harus balik ke tahap yang awal sekali. Gitu ya. Dan kita lihat di sini pada saat emphasize, di sini kita melakukan proses yang sifatnya adalah divergen. Jadi kita mungkin sudah punya inspirasi, oh kita akan merancang sesuatu. Kita merancang sesuatu ini karena kita melihat bahwa pengguna kita, orang yang kita tuju, itu dia memiliki kebutuhan atau keinginan atau permasalahan tertentu. Nah itu adalah kita awalnya dari hipotesis atau asumsi itu, asumsi bahwa mereka menghadapi permasalahan tertentu sehingga mereka membutuhkan solusi tertentu. Sementara nanti pada saat emphasize, itu semua akan berkembang. Satu konsep menjadi banyak tadi. Setelah kita melakukan proses emphasize, kita mendapatkan banyak insight, berikutnya kita harus menetapkan design challenge-nya dalam tahap define ini. Kalau gitu kita harus fokus ke area yang mana nih? Dari sekian banyak problem tadi, dari sekian banyak kebutuhan, keinginan, dan juga ucapannya mereka, informasi mereka, kita akan fokuskan atau kita akan tetapkan proses desain kita nih lingkupnya yang mana. Nah, disitulah terjadi proses sintesis atau konvergen tadi. Jadi di sini sintesis dan konvergen bersamaan, sementara di sini analisis dan juga divergennya bersamaan juga. Setelah konvergennya dilakukan, berikutnya dia memunculkan lagi, oh kalau desain kita adalah untuk mengatasi permasalahan tersebut, kalau gitu alternatif solusinya apa saja. Nah di situ mulai berkembang lagi, divergen lagi. Setelah proses divergen, kita menghasilkan banyak kandidat solusi, berikutnya kita memilih solusi yang mana yang mau kita pilih dari sekian banyak alternatif tadi. Kita pilih satu solusi, kemudian kita pikirkan lebih rinci solusi itu strukturnya atau elemennya harus seperti apa, fitur-fiturnya misalkan harus seperti apa, rancangannya harus seperti apa, segala macam. Dan itu disitulah terjadi lagi proses yang sifatnya konvergen atau sintesis tadi, kurang lebih seperti itu. Jadi ini adalah proses design thinking kalau kita petakan lagi gimana proses konvergen, divergen, segala macam. Jadi contohnya misalkan bagaimana implementasinya, pada saat kita di ideation ini, di sini kita bicara soal quantity dulu gitu ya. Karena kita di sini sedang dalam mode divergen gitu ya. Jadi quantity itu sangat matters gitu. Jadi bahkan ada orang yang percaya
kalau kita pengen dapat ide yang bagus, maka kita harus memunculkan sebanyak mungkin ide dulu gitu ya. Makanya tadi disebutkan bahwa kita harus defer judgment, kita nggak boleh ngejudge dulu. Di sini kita nggak boleh ngejudge. Pada saat kita mencoba untuk emphasize kepada calon pengguna kita nggak boleh judging. Di sini juga sama. Pada saat teman-teman kita mengutarakan ide yang menurut kita kayaknya ide yang silly, lucu, segala macam, kita tunda dulu judgment-nya. Baru pada saat di tahap inilah kita berusaha untuk menganalisis secara lebih dalam gitu ya. Baik, kurang lebih itu. Nah, sebelum nanti ada juga beberapa hal yang akan saya sampaikan di akhir, saya pengen teman-teman coba untuk mengimplementasikan terlebih dahulu. Bagaimana design thinking ini dapat diterapkan dalam subkelompoknya gitu ya masing-masing. Jadi nanti dalam subkelompok bisa dibagi 2 gitu ya. Misalkan ada subkelompok, misalkan idealnya 6 orang, mungkin 2 orang bisa sebagai calon penggunanya atau orang yang diobservasi, sementara 4 orang yang lain adalah desainernya atau inovatornya. Dan yang dibahas dalam exercise ini adalah sama. Bagaimana cara kita mengimprove distance learning experience. Nah, ini saya rasa topik yang hot buat teman-teman semua ya, karena teman-teman udah hampir 2 tahun mungkin melakukan distance learning. Pasti ada gregetnya, pasti ada di satu hal mungkin senang gitu ya, karena bisa kuliah nggak usah mandi dulu, bisa kuliah sambil rebahan segala macam gitu ya. Tapi di lain sisi juga mungkin ada gregetnya, ini susah nangkep pemahaman dari dosen segala macam gitu ya. Atau mungkin ada kurang interaksi di kelas gitu ya, seperti itu. Nah, pasti tiap orang punya insight atau keinginan atau permasalahan atau kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, itulah kemudian kita coba lakukan design thinking. Jadi design thinking ini walaupun merupakan salah satu metodologi desain yang cukup terkini, termutakhir, tapi juga memang katanya, dan saya setuju, itu tidak cocok diterapkan untuk semua kasus gitu ya. Maksudnya adalah kasus-kasus yang memang sudah obvious, yang sudah jelas, maka itu tidak perlu untuk kita melakukan design thinking. Nah, jadi design thinking ini adalah diterapkan memang untuk kasus-kasus desain yang memang aspek possibility-nya masih sangat terbuka, dan juga mungkin aspek alternatif solusinya sangat banyak gitu ya. Nah, saya rasa challenge atau isu terkait bagaimana experience dalam distance learning ini cukup relevan. Karena tiap orang punya konteks permasalahan yang berbeda-beda. Misalkan ada orang yang rumahnya di tempat yang sinyalnya jelek, misalkan kayak gitu. Atau nggak punya banyak pilihan internet. Gitu. Atau mungkin juga ada orang yang tinggal di daerah yang internet nggak ada masalah, tapi dia pasti punya masalah yang lain. Nah, ini coba kalian lakukan ini. Nah, kita coba manfaatkan dari waktu yang ada. Jadi tujuannya dari proses ini adalah tentu seperti yang saya sampaikan tadi, percobaan pertama kali pasti nggak sebagus kalau kita udah mencoba berkali-kali. Jadi itulah gunanya sesi kita hari ini. Kita mencoba pertama kali sehingga pada akhirnya nanti percobaan berikutnya kita bisa lebih baik. Nah, jadi dalam waktu ke depan, sebetulnya ini adalah waktu yang sangat mepet untuk melakukan itu. Emphasize dalam 10 menit itu sangat minim, tapi kita coba dulu karena ini tujuannya adalah untuk latihan gitu ya. Jadi nanti teman-teman coba emphasize dulu selama 10 menit, habis itu nanti setelah emphasize 10 menit teman-teman coba untuk define permasalahannya apa yang ingin dibuatkan dicarikan solusinya, lalu kemudian berikutnya mencoba untuk merancang dan memunculkan ide dan juga merancang, mewujudkan atau mengkristalkan ide tersebut dari tahap prototype. Tahap tesnya kita nggak akan lakukan di sini karena mungkin ya keterbatasan waktu dan juga satu dan lain hal yang lain. Jadi itu kurang lebih mungkin bisa dibantu dengan breakout room-nya ya teman-teman. Pak Indra boleh tanya? Oh ya, silakan Bu. Jadi waktu interview yang perlu ditanya oleh para power people adalah apa permasalahan yang dihadapi, begitu ya Pak ya? Ya, jadi kalau sebetulnya nanti kita akan bahas ini lebih dalam di sesi yang kedua, nanti emphasize.
Tapi sekilas biasanya kalau kita proses merancang itu ada dua ya. Kita merancang solusi atas permasalahan, atau kita merancang solusi berdasarkan keinginan. Nah, ini pendekatannya agak berbeda. Kalau kita merancang sesuatu, istilahnya itu adalah problem based solutions. Nah, yang kita tanyakan tuh biasanya permasalahan. Mereka punya permasalahan apa segala macam. Nah, itu yang kita tanyakan. Tapi kalau kita lihat secara lebih lengkap lagi, sebelum kita menanyakan permasalahan, kita perlu tanya dulu keperluannya dia itu apa. Karena bisa jadi atau bisa jadi dia memang ada permasalahan, tapi permasalahan itu terkait dengan keperluan yang tidak mendesak atau tidak penting, sehingga pada akhirnya masalah itu menjadi tidak penting. Jadi kalau nanti di struktur yang lebih jelas nanti kita akan jelaskan apa itu jobs to be done, tapi bahasa yang lebih simpelnya jobs to be done itu adalah kurang lebih adalah kebutuhan dan keperluannya apa. Misalkan sebagai mahasiswa yang kuliah jarak jauh, dia punya kebutuhan apa sih? Misalkan saya punya kebutuhan untuk dapat lebih memahami pengajarannya, materinya. Saya punya kebutuhan untuk dapat lebih berdiskusi dua arah dengan teman saya, memecahkan soal-soal tertentu. Nah, itu adalah kebutuhannya. Tapi kemudian dalam kerja kelompok ada permasalahannya, nggak bisa ketemu tatap muka lain, nah itu adalah masalahnya. Jadi kita bisa memilah tuh antara kebutuhan, dia punya keperluan apa, dengan apa permasalahan yang dia hadapi dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, jadi karena konteksnya ini lebih ke problem based solution dalam case kita sekarang, karena adalah how to improve distance learning experience, itu rasanya sih lebih ke problem based solution. Maka teman-teman bisa nanya tadi, mahasiswa itu punya kebutuhan apa, lalu kemudian dalam memenuhi kebutuhan tersebut dia menghadapi permasalahan apa, lalu kemudian untuk memenuhi kebutuhan tersebut dia sekarang menggunakan solusi apa, lalu kemudian ketika menggunakan solusi itu apa hal yang mereka tidak suka dan apa hal yang mereka suka. Nah, biasanya pertanyaannya nggak jauh-jauh dari situ. Tapi nanti teknik bertanya segala macam nanti kita akan bahas di sesi yang kedua, di sana lebih dalam, tapi di sini kita coba simulasikan aja dulu dengan bagaimana proses ini terkait antara satu tahapan dengan tahapan yang lain. Jadi teman-teman tidak usah terlalu kepikiran gitu ya mengenai struktur-struktur tadi, itu disimpan aja untuk nanti, tapi kurang lebih tadi ya. Teman-teman intinya nanya ada masalah apa. Tapi bisa jadi masalah itu terkait dengan kebutuhan tertentu. Jadi kalau ada suatu masalah, teman-teman juga perlu tahu itu terkait dengan kebutuhan apa, dan juga teman-teman harus tahu konteksnya seperti apa. Masalah itu terjadinya bagaimana, kapan, lalu kemudian urutan terjadinya masalah itu seperti apa, segala macam. Nah, mudah-mudahan sudah cukup sudah cukup dapat ditangkap gitu ya. Tapi silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita coba simulasikan prosesnya, silakan. Mengenai design thinking-nya dulu gitu ya. Permisi Bapak, izin. Ya silakan. Berarti ini design thinking-nya boleh berupa di luar e-commerce nggak Pak? Maksudnya kayak produk atau dan sebagainya gitu Pak? Ya, design thinking itu bisa dipakai untuk mendesain produk, bisa juga dipakai untuk mendesain suatu proses, itu juga bisa. Misalkan kita melihat bahwa proses pelayanan publik, misalkan proses untuk setup perizinan usaha itu nggak bagus, nah kita juga bisa terapkan design thinking di situ. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Ya. Nah sekarang kita akan simulasikan untuk mencoba menerapkan design thinking untuk mencari bagaimana solusi untuk memperbaiki kualitas belajar jarak jauh, gitu ya. Jadi teman-teman kan sudah mengalami nih belajar jarak jauh selama hampir 2 tahun. Pasti teman-teman punya masalah kan, pasti punya keinginan gitu ya. Kurang seru lah, kurang atau nyebelin lah, atau apapun gitu ya. Nah, itu yang kita coba terapkan sekarang. Dengan inspirasinya atau isunya adalah ini.
bagaimana kita meningkatkan pengalaman dalam belajar jarak jauh supaya siswa atau mahasiswa yang melakukan pembelajaran jarak jauh ini memiliki pengalaman dalam proses pembelajaran yang lebih baik gitu ya. Nah, kalau gitu berarti kita bisa tanya pengalaman apa yang masih dirasakan kurang tepat, misalkan kayak gitu. Misalkan pengalaman, oh ya kalau biasanya kalau di kelas bisa diskusi langsung, di sini nggak bisa, atau biasanya kalau di kelas gurunya lebih enak ngajarin pakai papan tulis segala macam. Nah itu kan kita bicara soal experience di situ. Nah itu dalam tahap ini. Nah jadi silakan kita bagi ke dalam tadi ke subgrup ya. Ada maksimal 6 orang, mungkin ada yang kurang juga. Kita bagi ada 2 peran. Ada orang yang melakukan proses desainnya dan juga ada orang yang memainkan peran sebagai mahasiswa calon penggunanya, calon pengguna dari solusi yang akan dirancang ini. Nah, sebaiknya kalian pilih yang mana? Coba aja pikirin kalau misalkan kira-kira, oh saya banyak keluhan nih soal distance learning, saya banyak harapan nih soal distance learning, saya banyak ngedumelnya, banyak keluhan segala macam. Nah, itu sebaiknya mengambil peran sebagai si mahasiswanya tadi, sebagai objeknya. Sementara nanti orang yang lain itu menjadi subjeknya, menjadi tim desainernya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita akan simulasikan seperti ini. Gimana, cukup jelas kah? Atau ada yang mau ditanyakan sebelum kita bagi? Jadi kita sekarang bagi, kita coba 10 menit dulu, 10 menit untuk proses emphasize tadi. Nanti kemudian kita coba kembali ke ruang utama untuk kita coba lihat kira-kira masing-masing dari proses emphasize tersebut, dari masing-masing subgrup itu dapat insight apa saja. Nah, jadi dari misalkan 2 orang sebagai objek dan 4 orang sebagai pelakunya, sebagai desainernya, maka nanti pelakunya ini bagi-bagi tugas. Ada yang tugasnya nanya dan juga ada yang tugasnya mencatat. Gitu ya. Jadi silakan kalian catat, boleh di Google Docs, boleh di Google Presentation, Google Slide. Nanti setelah kita kembali ke room utama, nanti kita coba lihat bagaimana hasil temuan dari interview tersebut, gitu ya. Gimana? Ada pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke breakout room? Belum, Bapak. Belum? Oke. Ya, kalau gitu silahkan teman-teman masuk ke breakout room. Di sini sudah dibagi ya, ada kelompok A dan B, silahkan bisa masuk semuanya. Sorry. Oh ya, udah cukup jelas belum nih masuk ke breakout room-nya? Ada 44 ya. Oh, ini seperti biasa ya, Power People ya, masuk ke kelompok, ke rumah masing-masing gitu ya. Ke rumah masing-masing, ya silahkan. Saya belum tahu kalau mereka dapat fasilitas perumahan soalnya. Rumah virtual, Pak. Rumah virtual. Sebelum mereka beli virtual land. Metaverse.
Ya, tadi saya sempat lihat ke beberapa room, ada yang kayak kerja kelompok, ngebahas bareng-bareng, nge-breakdown bareng-bareng. Ada yang kayak suami istri lagi berantem. Ngaku tadi dari kelompok mana tadi? Suami istri lagi berantem. Karena Bu Clara bilangnya ke rumah masing-masing, pas dengar gitu saya langsung kebayangnya kayak gitu tadi. Ya, ada yang mau share nggak? Tadi gimana proses interviewnya mungkin belum beres ya, karena baru 10 menit dan 10 menit juga diawali dengan masih kebingungan mungkin, terus kemudian bagi-bagi tugas. Ada yang mau share bagaimana hasil interviewnya dan juga di-share kira-kira dapat insight apa dari interview singkat tadi? Silakan. Permisi Pak, Ya, silakan. izin bertanya. Jadi untuk sesi 10 menit barusan itu outputnya apa berarti Pak, selain hasil Output. wawancaranya Pak? Ya, outputnya baru interview. Karena kan kita Oh, baru melakukan interview ya. Baru ya. satu tahap. Interview itu ya 10 menit itu masih terlalu singkat sih sebetulnya. Cuman karena waktu kita terbatas jadi ya kita coba 10 menit dulu. Tapi kalau kurang saya bisa tambah lagi nih. Misalkan another 10 menit gitu. Atau enggak sih, enggak 10 menit, 5 menit paling. Mau interview lagi enggak? Dilanjut enggak? Kurang? Kelompok kami malah udah sampai ide ya, Pak. Udah sampai mana? Ideate? Iya. Oke. Kami kira udah langsung sampai bawah, Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Kalian kerjanya cepat banget. Ya, ada yang mau share nggak? Dian mau share gimana hasilnya? Coba sambil share Boleh, screen. Pak. Kalau share screen, mohon maaf saya dari HP, apakah boleh, Pak? Ya, silakan. Tadi Dian sebagai yang menginterview atau yang diinterview? Kan kelompok kami kan hanya berempat, Pak. Hanya 4 orang. Jadi kami lakukan seperti kerja kelompok seperti itu, Pak. Oh, seperti kerja Jadi, kelompok. Oke. iya. Ya, terus apa nih dapatnya? Jadi semua orang bertanya dan semua orang menjawab ya? Benar, Pak. Terus Ini, berikutnya? Untuk problem yang kami rasakan selama menjalani PJJ ini, Pak, ada 5. Yang pertama, sinyalnya tidak stabil. Yang kedua itu lingkungan yang kurang kondusif, Pak. Yang ketiga itu perangkat tidak mendukung seperti lemot, nggak bisa di-run, atau perangkatnya yang jadul gitu, Pak. Jadi nggak bisa mengakses Windows 10 atau dan sebagainya. Kemudian yang keempat itu peluang miskomunikasinya besar, Pak. Jadi semisal antara Bapak sebagai mentor pengajar dengan kami tuh kadang kan kalau misal kurang paham gitu, kita kurang bisa menyampaikan pertanyaannya karena kurang bebas gitu, Pak, rasanya. Kemudian yang terakhir itu untuk kuota sih, Pak, lebih ke kuota. Oke. Seperti itu. Jadi itu problemsnya, terus kemudian itu apa? How might we questions-nya ya? Iya, questions-nya, Pak. Oke, nah ini kalau kita lihat, memang prosesnya tidak bisa sesingkat itu ya. Dalam 10 menit untuk melakukan interview aja itu udah sangat terbatas sebetulnya ya, belum cukup sebetulnya. Nah ini udah nyampe ke tahap-tahap yang lain. Nah ini kita lihat pada akhirnya memang ya saya mengapresiasi karena teman-teman serius mengerjakannya, tapi mungkin karena petunjuknya juga belum lengkap, jadi teman-teman masih belum terlalu clear bagaimana ini harusnya dilaksanakan. Tapi seharusnya, misalkan kalau kita sudah menemukan, misalkan environment tidak kondusif. Nah, maksudnya gimana sih environment tidak kondusif itu? Apakah ruangannya cahayanya kurang, atau tempat duduknya yang nggak enak, misalkan di rumahnya nggak ada ruangan yang khusus untuk belajar, atau noisy, misalkan dia punya adik masih kecil teriak-teriak terus. Nah, kayak gimana sih? Nah, itu yang dieksplor lebih lanjut. Jadi pada saat interview itu, ada keyword-nya. Kita bukan sembarangan interview, tapi eksploratif interview. Jadi interview yang mengeksplor. Jadi kalau dia ngomong, oh iya nih environment-nya nggak kondusif. Maksudnya nggak kondusif gimana? Apakah anak-anak tadi segala macam. Terus kemudian ditanya lagi konteksnya gimana? Oh adiknya berisik ya. Emang kamu sekarang kuliah dari ruangan apa? Terus di rumah kamu tuh ada ruangan apa saja, misalkan kayak gitu. Nah, jadi semakin dalam kita semakin bisa mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Oke, makasih Dian ya sudah share. Nanti kita di berikutnya kita akan coba simulasikan secara lebih lebih sesuai konteks gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Makasih. Yang lain ada yang mau share? Bagaimana hasilnya?
Baik Pak, berarti kurang detail ya Pak? Nanti Ya, didetailkan ya. berupa paragraf atau bulat-bulat Pak? Enggak, maksudnya bukan didetilkan dalam bentuk kayak kita ini ya, tapi dalam prosesnya memang yang harus detail. Jadi Baik. bukan mendetilkan laporannya bukan, tapi mendetilkan ketika kita melakukan itu kita memang menanyanya tuh sifatnya eksploratif. Eksploratif itu adalah kita bertanya pertanyaan A, lalu kemudian dia menjawab, kita kemudian mengajukan pertanyaan lagi berdasarkan dari hasil yang dia sampaikan ke kita, jawaban yang dia sampaikan ke kita. Nah, sekarang mungkin belum jelas, nggak apa-apa. Nanti kita akan lihat bagaimana teknisnya supaya lebih baik lagi ya ke depan. Ya, ini Imas, silahkan. Iya Pak, Imas atau izin. siapa? Iya Pak, izin membagikan Hmm. hasil diskusi tadi Pak ya. Oke, silahkan. Izin share screen. Ya, jadi di kelompok kami tadi ada 5 orang, kita bagi tugas, 2 orang sebagai mahasiswa dan 3 orang sebagai pewawancara. Di sini didapati beberapa permasalahan. Yang paling utama itu kata teman-teman nggak ada kuota. Jadi tiap individu kan juga memiliki tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa menjudge teman-teman kalau benar-benar harus stay, ada kuota. Ada yang harus pergi ke wifi corner mungkin, ke wifi Telkom, atau numpang ke wifi tetangga. Jadi pertama itu nggak ada kuota. Kedua, ada bentrok juga. Jadi kalau di sini sebenarnya menurut saya konteksnya kurang tepat, tapi saya tetap catat karena itu salah satu hasil dari wawancaranya. Jadi salah satu teman-teman itu ada yang bilang kalau dengan adanya online itu menyebabkan teman-teman itu cenderung untuk mengikuti 2 hal yang bersamaan gitu Pak. Jadi karena sifatnya online, jadi mereka merasa nggak perlu datang ke tempat, nggak perlu formal, jadi mereka juga bisa melakukan hal yang lain. Akhirnya mereka mempunyai habit untuk melakukan pekerjaan secara bareng. Akhirnya muncullah bentrok tadi. Lalu ada tidak bertemu secara langsung. Jadi dari Vivi dan Adi tadi sebagai teman-teman yang kita wawancarai mengatakan kalau secara online memang perlu adanya tetap pertemuan secara fisik gitu Pak. Karena kalau udah ketemu secara fisik itu komunikasinya juga beda. Jadi miskom juga lebih berkurang, kita juga bisa melakukan banyak hal lebih lagi daripada kita bertemu online. Lalu adanya device kurang mendukung. Jadi salah satu teman kita itu ada Kak Vivi sering join-nya pakai HP karena memang laptopnya sendiri itu sudah lemot gitu Pak. Jadi tidak apa ya, dibuat buka Zoom pun itu udah terlalu lemot gitu. Akhirnya lebih baik saya join ke HP. Di laptop juga kebetulan audionya juga kurang jelas. Akhirnya solusinya langsung menggunakan HP itu. Device-nya kurang mendukung. Lalu ada juga online menyebabkan waktu pelaksanaan terlalu lama. Jadi maksudnya pelaksanaan terlalu lama itu karena kita learning-nya secara online, akhirnya kadang pelaksana itu tidak tahu waktu gitu Pak. Ya nggak semuanya sih, tapi beberapa memang ada saya temui saat saya melaksanakan kegiatan secara online itu, kadang kalau udah malam pun mereka tetap mau melaksanakan karena kan tidak terbatas oleh tempat dan waktu Pak. Jadi dimanapun bisa dilakukan. Itu salah satu kendala menurut teman-teman. Lalu juga pengeluaran meningkat pastinya. Meskipun ini juga sebenarnya harus ditimbang lagi kalau menurut saya, karena kata teman-teman, menurut pengalaman pribadi teman-teman, kalau kita secara online pasti pengeluaran kayak Zoom meeting itu ada, dan internet kuota itu juga ada. Lalu juga ada di sini pertanyaan tentang pengerjaan tugas secara online. Apakah ada masalah situ? Dari teman-teman itu tidak bisa memastikan presensi partisipan, Pak. Jadi kadang kan teman-teman tuh udah datang, udah join di Zoom, tapi nggak semuanya aktif. Jadi cuma ada yang numpang nama gitu, Pak. Jadi nggak aktif sama sekali, nggak ngomong, tugas selesai, zoom out, sudah kelar. Lalu ada lagi, bosan nggak dengan virtual learn ini? Jadi teman-teman sih sepakat karena virtual ya, jadi setiap hari rutinitasnya itu sama saja gitu, hidupin laptop, duduk di depan laptop gitu. Jadi kurang ada gerakan yang nggak bisa sambil ngelirik-ngelirik ya? Ya nggak bisa berinteraksi sama teman-teman secara offline. Jadi kurang lebih seperti itu Pak. Terima kasih. Itu hubungannya sama tidak
tidak bertemu secara langsung itu? Iya. Ya, oke. Ya, makasih Imas, ini kelompoknya udah cukup baik ya dalam melakukan interview walaupun dalam waktu singkat. Tadi juga sudah bisa menjelaskan poin-poin yang singkat itu ada story-nya. Jadi itu kalau itu maknanya kalau ketika kita eksploratif interview itu kita bukan menangkap jawaban-jawaban singkat itu gitu. Justru kita menangkap sebanyak mungkin gitu. Kadang-kadang tadi misalkan kalau jawabannya pertama adalah apa yang tidak diharapkan dari kuliah online gitu ya. Misalkan tadi jawabannya adalah tidak bisa ketemu langsung. Nah, itu harus ada follow on question-nya. Emang kalau nggak ketemu langsung apa masalahnya? Gitu ya, misalkan ya susah kerjasamanya. Kok bisa susah kerjasamanya? Gitu. Jadi dilanjutkan lagi. Itu namanya eksploratif gitu ya. Jadi kita menggali terus. Ya kayak kepo lah gitu ya. Makin lama makin dalam. Oke, makasih Imas. Berikutnya Mas Duri silakan. Ya, Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Waalaikumsalam. Saya Mas Duri dari kelompok B0103. Dari berdiskusi dan yang telah dilakukan dari interview dan observasi terhadap user dan teman-teman saya sebagai user dan saya sebagai design thinking, di sini saya dapat beberapa keyword. Yang pertama itu waktu, sinyal, bosen, dan nyontek dari permasalahan pembelajaran jarak jauh ini atau PJJ. Nah, untuk keyword yang pertama yaitu waktu. Mungkin di sini teman-teman semua kan mahasiswanya bukannya WIB semua ya Pak ya, ada yang WITA dan segala macamnya gitu. Kadang-kadang dosen yang bersangkutan misalnya lagi sibuk dan memang nggak bisa mengajar dengan sesuai schedule yang telah diberikan gitu. Nah, biasanya dosen ini kayak ya harus selalu benar, maksud dalam artian kayak kalau misalnya dosen mau di hari dan jam segini ya mau nggak mau mahasiswa harus menuruti seperti itu Pak, karena kan mungkin mahasiswa yang lain kan ada terkendala dari tempat tinggalnya ya, karena mungkin waktunya nggak sesuai dan itu bisa menyebabkan kayak mahasiswa kurang efektif dalam proses belajar mengajar seperti itu. Nah, kemudian sinyal. Nah, sinyal ini nih Pak yang paling struggle banget bagi mahasiswa ya. Nah, benar kata teman-teman kelompok yang tadi telah dibicarakan bahwa sinyal itu kan memang berpengaruh banget nih sama proses PJJ ini. Terkadang kalau sinyal lagi nggak bagus, itu dapat membubarkan atau membuat mahasiswa jadi tidak fokus belajar gitu loh Pak. Jadi berpengaruh juga buat kedepannya gitu, seperti kayak nggak mengerti sama sekali cuman gara-gara sinyal, terus ujung-ujungnya nilainya jadi jelek atau nggak lulus nilai dalam mata kuliah kayak gitu. Terus yang ketiga nih Pak, bosen. Nah, biasanya kalau dari pengalaman saya pribadi dan saya melihat dari teman-teman saya yang beda kampus, biasanya itu bosen ini sering terjadi nih karena mungkin banyak dosen yang selalu menjelaskan tentang teori-teori melulu gitu loh Pak, sampai kayak mahasiswanya pun tidak sedikit yang mengantuk ketika proses pembelajaran atau presentasi dari teori ini gitu. Karena kan setiap orang kan fungsi otaknya kan berbeda-beda ya, nggak selalu mengerti tentang teori. Ada yang belajarnya mengerti tentang hitung-hitungan maupun yang teori. Jadi ini bisa jadi struggle atau main problem dari mahasiswa itu sendiri. Nah, kemudian ini yang terakhir nih Pak, yang paling menurut saya paling sering terjadi, yang paling apa ya, kayak paling besar lah gitu, itu menyontek. Jadi ini masih berkaitan dengan poin yang ketiga, di mana ketika bosan itu terjadi, maka jadilah menyontek. Kenapa begitu? Karena dari pengalaman saya pribadi, kayak teman-teman saya itu gara-gara mereka bosan dari proses pembelajaran teori yang diberikan oleh dosen, tidak sedikit yang ingin menyontek Pak, seperti kayak dalam mata pelajaran yang memang sangat penting banget yang harus dicapai supaya tidak gagal. Nah, tidak sedikit teman-teman yang ingin menyontek untuk mengamankan posisi nilai-nilai mereka gitu loh. Ujung-ujungannya ini dapat merugikan teman yang lain gitu. Misalnya teman yang lain udah belajar semaksimal mungkin, bahkan ada yang sampai begadang, tetapi teman yang lain malah menyontek dan ini dapat merugikan teman yang lain gitu loh Pak. Jadi ini bisa dibilang topik yang sangat penting banget dan sangat happening banget bagi para mahasiswa gitu loh Pak. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, makasih Mas Duri. Iya Pak. Oke, berarti tadi yang mengeluhkan pencontekan itu adalah orang yang dicontek berarti ya? Iya benar Pak. Oke, ya menarik. Oke, nanti teman-teman akan kembali lagi ke breakout room untuk melakukan sesi yang kedua ya. Sesi yang kedua yaitu adalah define.
Tapi sebelumnya saya pengen dari room 30, tadi room 30 itu siapa ya tadi ya? Kelompok mana ya? Ada nggak di sini room 30? Kelompok 8. Oh iya, nah saya ingat nih fotonya Ina nih. Ina boleh share atau siapa kelompok yang tadi di room 30 ya? Boleh di-share insight-nya? Karena tadi saya ngelihat diskusi interviewnya kayaknya menarik. Oh iya, boleh Pak. Sebentar. Ina tadi yang di-interview atau yang menginterview? Ini tadi yang diinterview, Pak. Oh, kalau gitu yang share yang di-interview, yang cerita yang menginterview, yang cerita. Silakan. Oke, baik Bapak. Hmm. Kebetulan saya menginterview ininya. Tadi boleh diceritain nggak, kamu nanya apa aja tadi? Ya Bapak, mungkin bisa sambil dilihat juga untuk pertanyaan-pertanyaan aja itu. Yang pertama pastinya mengenai permasalahan yang dihadapi. Sebelumnya saya menginterview Fauzi Pak terkait permasalahan PJJ. Didapat beberapa jawaban terkait masalahnya itu, yakni tindak lanjut dari kampus untuk menangani permasalahan tersebut bagaimana, apakah ada dukungan dari lingkup kampus. Terus saya memunculkan juga dari permasalahan itu kan kuota yang kurang, akses internet, kemudian juga penyerapan informasi dari mahasiswanya gitu kurang, sehingga proses pembelajarannya juga tidak berjalan dengan lancar. Kemudian itu terus berbicara juga dari segi Kemendikbudnya terkait pemberian kuotanya itu apakah menyeluruh diberikan, seperti itu. Kemudian setelah itu beberapa kita munculin juga pertanyaan terkait hybrid learning Pak, karena sejauh setelah setengah pembelajaran ini kan akhirnya muncul banyak yang memang tidak merasa sanggup untuk melakukan pembelajaran secara online Pak, seperti itu. Pada akhirnya waktu itu dicanangkanlah kalau di universitas itu kan ada pemunculan hybrid learning university gitu, dengan melihat beberapa jurusan terkhusus di saintek gitu ya membutuhkan turun langsung terjun gitu ke lab dan lain sebagainya gitu. Namun karena harusnya tahun ini lagi ada si hybrid sistemnya lagi di 2022, cuman karena Omicron akhirnya terhambat lagi gitu. Terus juga mungkin kita membahas itu sih Pak, kurang lebihnya. Sama paling dari yang terakhir ada pertanyaan juga ke satu orang lainnya itu ke Ina terkait permasalahan yang dihadapi mahasiswa tingkat akhir dalam pelaksanaan PJJ, sehingga memunculkan permasalahan mengenai kurang efektifnya gitu dalam proses pembimbingan dari skripsinya kayak gitu. Kemudian karena Ina sendiri dari rumpun saintek juga gitu, sehingga penelitiannya tidak bisa langsung ke kampus, akhirnya disebar ke beberapa unit-unit gitu kayak ke LIPI gitu atau tempat-tempat terdekat dari rumahnya gitu supaya memudahkan penelitian tersebut. Kayak gitu Bapak mungkin. Sekian. Terima kasih. Oke, jadi tadi di responden yang pertama ya, tadi kan ada pertanyaan-pertanyaan tadi di atas ya, coba dilihat. Jadi insight-nya apa aja tuh dari respondennya? Kurang lebihnya terkait masalah kuota, terus juga terkait masalah penerimaan informasinya, kemudian juga sinyal, karena mungkin ada beberapa yang dari kondisinya itu tempatnya tidak mendukung sinyal itu, kayak gitu Bapak. Kemudian kesiapan dari tenaga pendidik dan juga universitasnya dalam menjalankan pembelajarannya gitu, kayak sistemnya mungkin masih banyak dosen-dosen yang nggak aptek dan lain sebagainya, kayak gitu Pak. Oke, sip, menarik. Ya, makasih teman-teman udah sharing ya. Saya nggak sempat masuk ke semua room, tapi tadi memang ada beda-beda ya. Ada yang kayak diskusi kelompok, tadi ada yang kayak suami istri lagi berantem, ada yang interview beneran gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita akan terus lakukan exercise-nya, jadi nanti semakin lama semakin baik gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk lagi ke breakout room, mungkin selama 5 menit deh kita coba ya. 5 menit kita coba.
kita coba tetapkan, kalian tetapkan, define. Dari sekian banyak permasalahan tersebut, coba kalian pilih permasalahan mana yang kalian akan coba carikan solusinya. Tadi kan ada banyak ya, misalkan penelitian terganggu, atau ada biaya, segala macam, ada macam-macam. Terus kalian coba define satu permasalahan yang akan coba kalian carikan solusinya. Untuk kelompok yang tadi sudah dapat banyak insight dari interview sebelumnya, bisa dipilih dari salah satu yang ada di situ. Define, maksudnya salah satu tuh bisa betulan salah satu, atau bisa satu tapi gabungan dari beberapanya, itu juga bisa. Karena di situ kan ada proses sintesis gitu ya. Nah, tapi pilih aja salah satu. Nah, itu untuk kelompok yang memang sudah ada hasil dari interviewnya. Tapi untuk kelompok-kelompok yang hasil interviewnya tadi kurang lancar, jadi belum sempat dapat poin-poin tadi, boleh nyontek dari poin-poin teman-teman yang tadi sudah dipaparkan tadi ya. Jadi di sini boleh nyontek, dan teman-teman yang tadi hasil interviewnya dicontek dapat pahala. Oke, mungkin sementara gitu. Silakan kita kembali lagi ke breakout room. Kita kembali lagi 5 menit ya. Silakan teman-teman diskusikan. Sekarang teman-teman masuk ke tahap define. Tahap define itu adalah tadi dari sekian banyak permasalahan, kalian tetapkan permasalahan apa yang mau kalian pecahkan gitu ya. Sebentar, mungkin saya sambil share dikit. Nah, di define ini ada salah satu tools yang sangat mempermudah kita gitu ya, yaitu adalah how might we questions. Jadi adalah pertanyaan how might we. How might we ini kan kalau bahasa Indonesianya adalah bagaimana kita dapat gitu ya. Jadi misalkan kalau dari sekian banyak permasalahan tadi, misalkan kalian memilih permasalahan kuota gitu ya. Maka define-nya adalah how might we solve the internet quota issues gitu ya of our students. Misalkan kayak gitu. Jadi kalau kita misalkan ngambil sudut pandangnya atau ngambil permasalahannya adalah interaksi, misalkan interaksi antar peserta dan antar mahasiswa, misalkan how might we increase students interaction in the class, misalkan kayak gitu ya. Jadi coba pakai format ini. Jadi kalian pilih salah satu permasalahan tadi, lalu kemudian di mana permasalahan itu memang betul salah satu atau bisa gabungan dari beberapa. Oh, ternyata ini saling nyambung, coba digabungin gitu ya. Kemudian diformulasikan dalam bentuk how might we questions. Oke, waktunya 5 menit ya. Silahkan teman-teman kembali ke room-nya. Ya, boleh langsung aja masuk ke breakout room. Gimana nih? Bentar ya. Zoom saya hilang. Teman-teman Fasil boleh dibantu ininya breakout room-nya supaya bisa dibuka lagi. Baik, Pak. Terima kasih.
Ada yang mau share gimana hasil progres dari kelompok masing-masing? Silakan. Mungkin dari kelompok Dian dulu boleh, Pak? Silakan. Jadi kan tadi kita membuat satu question, kayak bigger picture-nya dari problem-problem yang sudah kita diskusikan sebelumnya, Pak, di interview. Nah, kita membuat, mempertanyakan bagaimana sih caranya untuk melakukan virtual learning yang insightful dan menyenangkan. Jadi tidak ada beban, begitu kan, Pak? Nah, kemudian untuk idenya, kelompok kami ini ingin membuat suatu, semacam, mungkin lebih ke outputnya itu postingan, Pak. Jadi seperti 5-minute life hack gitu, Pak. Jadi mungkin misal untuk problem yang sinyal kurang stabil nih, Pak, kan harus mempersiapkan tempat yang nyaman, kemudian yang spotnya itu sinyalnya bisa bagus, atau misal di dekat wifi, kalau di rumah seperti itu, Pak. Jadi itu sih, Pak, lebih ke sana. Lebih ke membuat postingan ataupun poster ataupun video seperti 5-minute life hack seperti itu, Pak. Oke, jadi define-nya adalah bagaimana cara membuat virtual learning lebih menyenangkan gitu ya. Iya benar, Bapak. Dan solusinya adalah dengan publikasi itu gitu ya. Oke, sebetulnya hasil akhir yang diharapkan adalah ideate itu bukan dalam bentuk itu sih, bukan dalam bentuk memberitahu gitu ya. Jadi kalau memberitahu tadi itu contoh problem statement-nya adalah bahwa orang-orang nggak tahu caranya, nah makanya dikasih tahu gitu ya. Tapi kalau challenge-nya adalah bagaimana cara kita memperbaiki kualitas pembelajaran, maka yang diharapkan idenya adalah ide-ide yang langsung dapat meningkatkan itu, yang langsung dapat mereka terapkan. Jadi bukan bagaimana cara menyampaikannya, tapi life hack-nya itu apa? Nah, life hack-nya itu yang kemudian dijabarkan gitu ya. Life hack-nya itu ada apa saja yang kemudian visible untuk mereka itu. Barangkali dari life hack itu ada semacam solusi yang dapat kita tawarkan kepada mereka. Untuk kalian melakukan life hack ini bisa pakai solusi ini, misalkan kayak gitu. Pada akhirnya seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa nangkep ya maksudnya. Cuman ya nanti mungkin kita bisa elaborasi lebih lanjut. Devitri, silahkan. Baik, Pak, izin untuk share screen sebelumnya, Pak. Ya, silahkan. Jadi kelompok kami itu lebih fokus pada, kan sebagai mahasiswa juga kita harus adanya absensi apa selama pembelajaran agar mengetahui dampak nilai juga ya, Pak. Nah, jadi kita fokusin untuk dampak absensi terhadap pembelajaran. Nah, gimana caranya si mahasiswa itu nggak ketinggalan untuk absensi, jadi dapat nilai plus lah ketika pembelajaran. Nah, yang pertama itu selain membuat reminder alarm 10 menit sebelum kelas dimulai, kita juga ingin adanya aplikasi berbasis QR code gitu, Pak. Jadi sistemnya tuh sebelum setiap mahasiswa itu untuk menginstal aplikasi QR code. Nah, di aplikasi tersebut hanya terdapat titik posisi mahasiswa juga kamera, Pak. Jadi cuma bisa baca kamera QR code. Nah, nanti si setiap dosen atau pengajar itu memiliki QR code-nya atau kodenya untuk di absensi. Jadi ada QR code per setiap mata kuliah. Jadi beda-beda mata kuliahnya. Setiap mata kuliah itu QR code-nya berbeda. Dan nanti mahasiswanya itu scan QR code-nya. Ketika nanti si pengajar itu share screen, nah share screen-nya itu mengenai QR code. Nah, nanti tinggal QR code-nya itu dibaca sama mahasiswa. Di situ juga nanti masuk ke data si dosen atau pengajarnya itu ada jam sama posisi tempatnya. Jadi tahu tuh, Pak, si dosen tuh mahasiswanya lagi di mana. Jadi gitu sih. Ini permasalahannya apa ya? Ini untuk absensi yang suka telat Coba absen. boleh lihat ke interviewnya dulu. Permasalahannya apa sih? Ini, Pak, yang ke-6. Data kehadiran selama pembelajaran jarak jauh. Karena kan kalau misalkan selama kita datang ke kampus itu biasanya tanda tangan, Pak, atau enggak sidik jari, fingerprint. Nah, kalau misalkan pembelajaran lagi online daring gini kan cuma absensi biasa via chat aja biasanya, Pak, atau absensi cuman kalau di kampus saya itu ada student ikhlas. Nah, di ikhlas itu cuma daftar hadir gitu doang. Dan itu pun nggak ada remindernya gitu, Pak. Nah, kalau misalkan ada QR code ini kan mungkin
mahasiswa bakal terus-terusan absen karena kita baca QR code, jadi dosen juga tahu gitu sih. Oke, ya makasih Devitri ya. Ya mungkin saya ada beberapa komentar, tapi nanti mungkin kita bisa bahas di sesi berikutnya lagi ya. Komentar yang pertama adalah sudut pandang ya. Tadi yang punya masalah mengenai absensi itu apakah mahasiswanya atau dosennya? Nah itu yang perlu di-clarify nanti, karena emphasize itu tergantung kepada siapa kita emphasize-nya. Apakah kepada pengajarnya atau kepada mahasiswanya. Terus yang kedua, yang dilakukan sama Devitri tadi itu sudah lanjut ke tahap prototype sebetulnya. Jadi prototype itu kan kita mendetilkan ide yang kita pilih. Jadi sebelumnya kita harusnya muncul banyak ide dulu, lalu kemudian kita pilih salah satu dan kita detilkan. Nah tadi Devitri sudah lanjut sampai ke tahap prototype, which is itu udah progress, tapi jangan sampai buru-buru gitu ya. Jadi jangan sampai buru-buru udah langsung idenya itu hanya yang itu gitu ya. Siapa tahu ada ide yang lain. Nah jadi di tahap ideate itu kita sebetulnya mengeksplor sebanyak mungkin ide gitu ya. Sebelum pada akhirnya kita memilih. Jadi sebelum kita punya udah memastikan semua ide sudah tertuang, kita jangan dulu milih dan mendetilkan gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Itu udah artinya kan sudah membayangkan, tapi memang nanti lain kali pada saat proses yang benerannya nanti teman-teman lebih explore dulu alternatif yang lain ya. Baik, ini Fauzi raise hand. Cuman kayaknya kita waktunya udah terbatas ya Fauzi, jadi mungkin nanti kita bisa di sesi berikutnya. Bu Clara, saya minta waktu 3 menit, boleh Bu Clara? Tambahan lagi. Ya, jadi teman-teman nanti minggu depan dan seterusnya kita akan masuk ke proses design thinking yang lebih detail ya. Jadi satu sesi ngebahas melulu tentang emphasize, lalu sesi berikutnya ngebahas melulu tentang define, segala macam. Nah, untuk melakukan proses itu saya pengen teman-teman, kalau tadi kan idenya tuh ide dari saya ya, bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk yang sesi berikutnya saya pengen teman-teman menetapkan idenya sendiri. Menetapkan idenya sendiri supaya ide yang dipilih sama teman-teman tuh memang ide yang sangat diminati sama teman-teman gitu ya. Jadi misalkan ada yang minatnya di bidang lingkungan. Bagaimana caranya kita membuat orang-orang semakin sadar terhadap reservasi lingkungan, misalkan kayak gitu. Kenapa tim itu memilih itu? Karena memang orang-orang di tim itu paling concern masalah lingkungan gitu ya. Tapi ada di tempat lain mungkin dia punya concern di bidang yang lain juga gitu ya. Jadi terserah teman-teman pilih sesuai dengan minatnya tadi. Kenapa? Karena dalam proses inovasi itu prosesnya pasti nggak akan mulus. Jadi kalau tadi ada testing gitu ya, jarang sekali orang yang sekali testing langsung berhasil. Pasti gagal lagi, baru setelah berapa kali baru berhasil gitu ya. Baru pada akhirnya valid. Jadi di situ butuh yang namanya grit atau resilience gitu ya, atau pantang menyerah. Nah, kita akan cenderung punya grit atau resilience itu kalau kita memang benar-benar suka sama topiknya gitu ya. Kita suka sama isu ini, maka kita punya motivasi yang sangat kuat untuk melakukan proses yang cukup challenging ini gitu ya. Nah, itulah sebabnya kemarin saya minta teman-teman untuk mengisi superhero itu ya, superhero of me itu. Nah, jadi superhero itu adalah salah satu cara kita untuk mengetahui kita punya personal mission itu apa. Personal mission kita tuh apa? Kita ingin memberikan dampak kepada sesama, kepada lingkungan tuh dalam bentuk seperti apa gitu ya. Nah, personal mission itu kalau digabungkan dengan teman-teman juga melakukan small and fun projects juga ya. Teman-teman juga punya cita-cita. Itu kalau digabungkan itu menjadi satu irisan yang luar biasa gitu ya, yang mungkin tidak jauh dari ikigai gitu ya. Ikigai itu teman-teman nanti googling aja ikigai itu apa, konsep dari Jepang. Jadi kalau teman-teman bisa menemukan topik inovasi yang sangat teman-teman suka, yang teman-teman punya kepedulian yang lebih dalam bidang itu sebaiknya dipilih dalam perjalanan nanti inovasi kita ke depannya dalam kelas design thinking ini gitu ya. Nah, pasti tiap orang beda-beda. Nah, ketika teman-teman sudah punya satu personal mission dan juga tadi ada hobi dan lain-lain sebagainya gitu ya, coba bahas sama subgrupnya. Nanti mudah-mudahan ketemu irisannya. Misalkan yang satu suka soal edukasi, yang satu lebih peduli terhadap petani, maka irisannya adalah edukasi pertanian, gitu. Misalkan kayak gitu ya. Jadi coba teman-teman ngobrol sehingga
dalam satu tim itu masing-masing menemukan ide inovasi apa atau desain challenge apa yang paling resonate terhadap perasaan dan pikiran dan juga kepedulian dari teman-teman semuanya. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Jadi PR berikutnya sebelum pertemuan berikutnya adalah teman-teman melanjutkan diskusinya berdasarkan dari tadi misalkan saya punya personal mission ini, yang lain punya personal mission apa gitu ya. Kemudian coba dicari benang merahnya. Mungkin itu Bu Clara resen menginterupsi maksudnya Bu ya. Udah habis waktunya gitu. Bukan Pak. Justru mau tanya nih Pak Indra. Kan di minggu ini semua kelompok seperti saya sampaikan kepada mentor pembimbing juga perlu menetapkan pre-capstone project Pak. Ya. Apakah kalau tadi dari penjelasan Pak Indra supaya selaras, apakah pre-capstone project-nya tidak perlu kita batasi pada bisnis digital atau startup digital, boleh aja misalnya non-profit inisiatif atau gimana? Bisa begitu atau mungkin gimana Pak? Menurut Bapak ya? Kalau pre-capstone saya rasa itu di luar konteks saya Bu ya, maksudnya itu kayaknya kebijakannya Bu Clara, baiknya seperti apa. Tapi memang kalau bisa dibuat selaras antara pre-capstone project dengan design thinking project ini lebih bagus. Jadinya kan tidak perlu double pekerjaan, atau dengan kata lain pekerjaan yang sama dilakukan dengan lebih fokus, jadi hasilnya lebih bagus gitu ya Bu ya harapannya. Jadi kalau dari saya sih mungkin kalau memang bisa selaras antara pre-capstone project-nya dengan design thinking project itu bagus. Tapi apakah pre-capstone project-nya mau dibuka bukan hanya digital, saya mungkin ikut ke Bu Clara aja kebijakannya seperti apa. Oke, iya Pak, mau diselaraskan Pak, biar Power People juga nggak terlalu banyak sebenarnya hal yang sama tapi tugas yang berbeda. Tapi nggak apa-apa ya Pak ya kalau dibatasi hanya di bisnis atau atau startup digital gitu ya, nanti boleh di kelompok masing-masing nanti dibahas idenya apa. Jadi memang nggak ada yang non profit gitu, hanya inisiatif ini. Bisa Pak ya? Bisa. Oke, baik Pak. Mau tanya itu aja sih Pak. Siap. Terima kasih Pak Indra. Ya, teman-teman sebelum diambil alih sama Bu Clara, apakah ada yang mau ditanyakan? Dari saya cukup Pak. Tadinya mau menanyakan dari yang sebelumnya superhero itu, tapi sudah dijelaskan oleh Pak Indra. Oh iya, oke. Jadi sekali lagi superhero itu adalah saya ingin teman-teman mengeksplor personal mission-nya itu apa gitu ya. Karena Y factor itu sangat kuat dampaknya terhadap keberhasilan. Jadi kalau teman-teman punya Y factor yang kuat, itu teman-teman akan lebih dekat kepada kesuksesan. Mungkin saya cerita dikit, ada yang lagi nge-hype sekarang startup Aruna ya. Startup Aruna itu kan bidang e-commerce juga, perikanan. Dulu adalah inkubasi saya di Bandung Digital Valley. Jadi saya tahu benar bagaimana perjalanannya mereka. Mereka itu punya Y factor yang kuat, sehingga mereka, walaupun mereka punya banyak sekali kendala dan tantangan, mereka berhasil pada akhirnya ya. Salah satu Y factor-nya adalah karena salah satu pendirinya itu, Mbak Utari itu, dia lahir dari keluarga nelayan. Jadi dia memang nyatakan, saya memilih bisnis ini karena saya ingin membantu keluarga saya dan juga orang-orang yang seperti keluarga saya. Nah di situ dia punya personal mission yang dimasukkan ke dalam ide inovasi gitu ya. Jadi pada akhirnya dia tahan banting dalam proses inovasi itu, walaupun saya tahu benar proses inovasinya tuh nggak mudah, dia pivot berapa kali hingga pada akhirnya ke bisnis yang sekarang. Jadi saya juga pengen teman-teman juga mempertimbangkan aspek itu ketika dalam memutuskan tadi project-project tadi, supaya teman-teman mengerjakan project itu bukan hanya sekedar untuk mendapatkan nilai gitu ya, tapi memang karena teman-teman care terhadap aspek dari project tersebut. Mungkin itu sebagai penutup. Terima kasih Bu Clara, teman-teman. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Jangan live dulu ya, jangan live dulu. Baik Pak Indra, terima kasih. Power People, saya sih suka banget kata yang terakhir ya. Jadi nanti kalau ada project jangan dikerjakan, yang penting ada project. Sebenarnya kalau Kampus Merdeka tuh nggak perlu nilai, kami juga bahkan nggak ingin merepotkan Power People dengan nilai-nilai gitu ya. Jadi kita kerja aja, kita belajar aja. Tapi karena konteksnya Kampus Merdeka, jadi harus ada nilai. Jadi walaupun nanti ada tugas yang dinilai, hopefully semua dikerjakan dengan why yang kuat kalau pakai kata-kata Pak Indra, gitu ya.
Pak Indra, terima kasih. Kami mau move ke next topik diskusi berikutnya, Pak Indra. Boleh ya, Pak? Ya, saya permisi dulu ya, Bu Clara. Makasih. Oke, baik. Terima kasih, Pak Indra.